Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, sampurasun, rampes, balanpora. Kembali lagi di Kompor Juara, komunikasi pemuda dan olahraga. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber nih dari Kormi. Nah, ada yang tahu Kormi apa? Oke, mungkin balanpora. Oke, Komite Olahraga. Oke, nanti untuk lebih tepatnya kita akan langsung tanya. Beliau adalah sosok yang terkenal di mana-mana, terus juga concern terhadap olahraga di Jawa Barat. Langsung saja kita akan undang bersama. Ini dia Bapak Denda Alamsyah. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Pak Denda. Alhamdulillah. Aduh, luar biasa. Terima kasih nih sudah meluangkan waktu di Kompor Juara, Kompor Juara. komunikasi pemuda dan olahraga. Ini membuktikan bahwa kita masih muda dan kita suka berolahraga. Sehat? Sibuk apa sekarang teh? Kalau boleh tahu nih. Sibuk olahraga. Sibuk olahraga, oh luar Walaupun biasa. sudah tidak muda lagi, tapi merasa muda. Wih, luar biasa. Betul. Ini mungkin ya kenapa Pak Denda ini awet muda tuh gara-gara suka olahraga. Suka olahraga. Gitu ya. Olahraga apa biasanya, Pak Denda? Kalau saya secara pribadi, Ya. olahraganya yang gampang-gampang saja. Lari. Lari, oke. Yang tidak membutuhkan Kalau- banyak uang. Kalau capek, Heeh. sambil jalan kaki. Oke. Ada satu lagi yang Apa tuh? olahraga rutin. Saya olahraga satu lagi Muay Thai. Oh, Muay Thai. Oh, dari Thailand gitu ya. Kalau di kita seminggu 3 kali. Kalau di kita mah pencak silat panginten ya. Ya. Kalau di Thailand mah Muay Thai. Sebenarnya ini silat mix. Yang Silat mix. Hah. coach saya itu basicnya silat. Oh, oke. Saya juga dari lembur dari kampung basicnya silat. Cuma kalau kesini kan intinya yang pertama adalah bugar, Ya, ya, lumayan kardionya. ya. Kemudian juga ada self defense-nya. Oh, itu dia Jadi yang paling penting ya. Ya kita kan nggak mungkin jadi atlet lagi, tapi minimal ketika situasinya kita harus self defense, ya kita menghindar sambil lari mah bisa lah. Gitu. Oke, tapi ya nggak kelihatan bisa jadi atlet. Pak Denda ini mah masih keumuran kayaknya Pak Denda. Iya. Nah, tapi karena lebih sukanya saya membina orang, karena saya awalnya aktivis ya. Oh, oke. Aktivis waktu di kampus di ITB, aktivis 98. ITB ya, Taman Iya, Sari. Iya. Kemudian juga saya pernah jadi aktivis Ormas. Oh, oke. Pernah jadi sekjen di Angkatan Muda Siliwangi. Di berbagai organisasi. Oh, tuh kan. Dan kemudian saya ketua Kormi sekarang. Dan alhamdulillah juga di Ikatan Alumni ITB saya wakil ketua umum. Oh, luar Jadi biasa. lebih seneng membina orang, mengasuh orang. Nah, di Oke. Kormi inilah jadi ngasuh para pegiat olahraga masyarakat. Luar biasa. Oke, Pak Denda, di banyak kegiatan itu salah satunya tadi adalah Ketua Kormi Jawa Barat. Kormi. Nah, mungkin ada juga di Balanpora yang pengen tahu Kormi teh apa? Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Nah, boleh dijelaskan mungkin. Jadi Kormi ini Ya. memang usianya belum lama. Mhm. Dulu namanya FOMI, FOMI. Federasi Oh, Olahraga Masyarakat Indonesia. federasi dulunya ya. Kemudian berkembang menjadi FORMI, Mhm. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Ya. Karena kemudian ini bentuknya adalah sebuah gabungan atau tempat berhimpunnya berbagai induk olahraga. Ya. Kalau di kita namanya induk olahraga. Mhm. Kalau di olahraga prestasi namanya cabang olahraga. Ya. Makanya tidak boleh federasi. Oh. Akhirnya jadi komite. Jadilah Kormi, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Oh, Nah, oke. kemudian sejalan dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, kita ini diamanatkan sama halnya dengan sejawat kita ada KONI ya, Komite Olahraga Nasional Indonesia yang diamanatkan untuk mengurus olahraga prestasi. Ya. Nah, Kormi ini ada olahraga masyarakat yang mengurus pembudayaan olahraga masyarakat. Kemudian satu lagi amanat dari undang-undang itu adalah olahraga pendidikan. Jadi ada 3 itu Ya. bidangnya. Nah, sejalan dengan itu hasil rakernas beberapa waktu yang lalu
Korminya tetap, tapi singkatannya menjadi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Ini nih yang Karena paling update nih. unsur rekreasinya ada di olahraga masyarakat itu. Oh. Jadi yang namanya olahraga masyarakat itu bukan mengejar prestasi, Ya. tetapi mengejar sehat, mengejar bugar, mengejar massal, mengejar pembudayaan olahraga, ya itu pasti rekreatif. Oke, jadi ini yang update ya. Update. Ternyata rekreasinya itu masuk ke masyarakat, olahraga masyarakat seperti itu. Betul. Oke, nah kalau bedanya sama KONI nih. Nah, kembali lagi sesuai amanat undang-undang tadi bahwa KONI itu untuk prestasi. Nah, tapi sebelum menjadi atlet, Ya. namanya atlet di sana. Induk olahraganya namanya cabang olahraga. Sebelum jadi atlet tentunya kan mereka harus mau menjadi budaya dulu olahraga. Nah, tugas kita adalah bagaimana masyarakat Ya. dengan semua elemen, dengan semua umur itu mau gemar berolahraga, Oke. mau membudayakan olahraga. Makanya kalau di kita ini adalah pembugaran. Pembugaran. Nah, baru dari situ kan tidak semuanya jadi atlet. Anda ada yang jadi insinyur, ada yang jadi pegawai bank, ada yang jadi PNS, Ya. ASN, ada yang jadi apapun, tetap harus sehat dan bugar. Oh, jadi tidak diharuskan untuk menjadi atlet, Atlet. tapi ini bisa untuk siapa saja. Iya. Yang penting bugar mungkin ya. Iya. Dengan semangat Brad Pitt walaupun kerjaan berat tapi badan harus fit. Itu cocok. Oke, ini kalau boleh tahu olahraganya apa aja di Kormi ini, Pak Denda? Jadi di olahraga di Kormi ini terdiri dari 3 rumpun olahraga. 3 rumpun apa aja tuh? Yang pertama olahraga kesehatan kebugaran. Oke. Di situ isinya olahraga-olahraga yang sifatnya senam-senaman. Oke. Ada senam Senam aerobik, aerobik, ada yoga, ada senam pernapasan, termasuk senam jantung sehat, terus senam tulang, seluruh senam-senaman di situ, tai chi apa dan sebagainya. Itu banyak penggemarnya dan itu di situ mayoritas Ya, para pegiatnya, kalau di kita pegiat. pegiat namanya ya. Oke. Atlet di olahraga prestasi, kalau di kita pegiat, itu mayoritas ibu-ibu. Oh, wow. The Iya. power of emak-emak. Jadi yang namanya senam-senaman ya olahraga pernapasan, olahraga yoga, olahraga banyak ibu-ibu. Ya. Rumpun yang kedua, olahraga tradisional dan kreasi budaya. Nah, ini apa aja nih tradisional dan Tradisional kreasi budaya? itu contoh-contohnya ya. Bela diri juga di situ. Oh, masuk juga ke situ. Kayak silat. silat. Nah. Silat itu kan kalau di Kormi ada PPSI. Persatuan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Ya. Itu lebih ke penca budaya apa dan sebagainya. Paguron-paguron juga yang di lembur-lembur. Ya. Kalau di atletnya atau di olahraga prestasinya ada IPSI. IPSI. Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Nah, ini kan atlet biasanya yang bertanding di ajang-ajang prestasi. Ya. Nah, di kita juga ada kearifan lokal kayak benjang. Oh, benjang, seni benjang. Iya, itu kan budaya. Ya. Itu juga olahraga tradisional. Terus yang paling banyak itu olahraga tradisional itu di Portina. Pelestari olahraga tradisional Indonesia dari mulai galah asin, hadang, kemudian tarompah panjang, egrang, sumpitan, ketepel dan lain sebagainya. Itu kalau nggak salah kaulinan budak zaman baheula. Tuh, itu di olahraga tradisional. Kemudian juga ada juga bola leungeun seuneu misalnya di Sukabumi ada itu. Iya, olahraga tradisional. Iya. Ada jamparingan, apapun itu masuk di situ. Ya. Dan kreasi budaya, misalnya kreasi budaya itu ada tari-tarian. Kan olahraga juga, Iya, tari-tarian Nusantara. Ada poco-poco yang biasanya oleh Pokbi itu dipromosikan terus. Ya. Nah, itu jadi itu ada olahraga tradisional dan kreasi budaya. Oke. Satu lagi rumpun yang ketiga adalah olahraga petualangan dan tantangan. Olahraga petualangan tantangan. Ini orang-orang yang mungkin yang rasa tertantang ini Iya. harus ikutan nih. Iya, yang olahraga. suka berjiwa petualangan gitu Dan ya. ekstrim. Oh, contohnya apa aja Pak Denda? Contoh misalnya BMX, Oke. Asosiasi BMX Indonesia ABI. Itu kalau kita lihat ya,
anak-anak pegiatnya itu yang bisa muter-muter Wah, di atas itu berapa kali putaran freestyle gitu gitu. kan. Freestyle. Ah. Itu. Terus Skateboard masuk di situ, Oke. skateboard. Inline Bahkan skate gitu ya. iya. Yang itu Heeh. ada juga. Terus kemudian juga cheerleaders. Cheerleader juga Iya, masuk yang olahraga ya. loncat-loncat gitu. Di alung-alungkeun Ah, gitu nya Pak ya. Itu olahraga petualangan dan tantangan, olahraga ekstrim, Iya, tapi iya. itu rekreatif Mm-mm. dan disukai banyak anak muda. Ada cheerleaders, ada juga parkour yang loncat-loncat gedung Parkour, gitu kan. bener. Ada juga seni panahan tradisional. Mhm. Ada juga yang kayak lapangan ini IOF, Apa tuh? Indonesia Off-Road Federation, off-road. Oh, oke. Kalau di KONI ada IMI, kalau di gini ada IOF. Oke. Gitu. Terus ada lagi banyak. Kita udah 84 induk olahraga di nasional. 84. Wow. Dan di Jawa Barat Mhm. terus ya bertambah Ya, udah ya. 70 lebih. 70. Dari 70 itu mana yang paling populer Pak Denda? Hampir sebetulnya ya Mhm. ini di kalangannya masing-masing Ya. populer. Hanya yang lebih populer itu tentunya kalau di kalangan ibu-ibu ya senam-senaman. Senam-senaman itu yang Senam-senaman populer itu. sok pada di mana wae di CFD, di Tegalega, di mana pasti aya ibu-ibu Betul, senam betul. ya. Kalau yang paling populer di olahraga petualangan, Ya. tentunya yang anak-anak muda sukai ada misalnya BMX, Ya. cheerleaders, terus juga skateboard, itu populer. Kalau misalnya off-road mah mahal sih gananya Pak. Ya, modalnya mahal. Hanya saja menarik kalau di olahraga kita kemandirian karena hobi. Karena di kita juga ada yang namanya harus BBTT. Apa tuh? Baik, benar, terukur dan teratur. Oh, BBTT Jadi, ya. iya, kan Dispora Jabar juga punya pedoman yang olahraga itu adalah harus teratur. Ya. Beda olahraga dengan kegiatan fisik lainnya. Nah, kalau fisik lainnya misalnya nyuci, kemudian juga nimba air Ya. gitu kan. Itu olahraga tapi kegiatan fisik tapi kategorinya sebetulnya bukan olahraga yang teratur, bisa nggak teratur. Macul Bisa gitu kan. heuleutan gitu ya. Iya, tapi kalau olahraga terus teratur. Oke. Misalnya ada aturan seminggu 3 kali. Oh, gitu iya, kan. iya, iya. Itu yang ngebedainnya ya. Itu kegiatan fisik yang harusnya teratur. Nah, itu. oke. Untuk penjaringan atletnya ini seperti apa sih Pak Denda kalau boleh tahu nih Kormi ini? Jadi bedanya ya, Mhm. kalau di prestasi itu Ya. kita menjaring atlet. Ya. Kalau di kita mengurus pegiat atlet. Oh, Karena mengurus. tidak harus dijaring. Karena yang hobinya Ya. jaga penggemarnya banyak Mhm. dan tidak perlu skill tinggi. Mhm. Ya kalau misalnya ini kan diadu Ya. gitu ya. Heeh. Kalau di kita ada juga pertandingan perlombaannya, cuma bukan tujuan utama. Oh, oke. Jadi kalaupun mau kalah mau menang ya kita tetap bahagia gembira. Have fun dan rekreasi teh ya Pak ya. Rekreasi. Walaupun ketika kita berlatih sering berlatih, memang perlu juga ada event di mana kita hasil latihan kita pingin ngukur. Diukur, ada juga ukurannya. Misalnya yang sering melakukan kegiatan olahraga BMX tadi ya, itu nanti di pertandingan misalnya si A bisa berapa kali putaran, Oke. bisa yang si A 2 kali putaran, si B 3 kali putaran, ya berarti yang lebih yang juaranya yang 3 kali gitu kan. Itu jadi Ya. jadi dilakukan dengan gembira, tapi ada ukurannya juga. Oke, itu Gitu. dia ya untuk nah penasaran nih Pak Denda itu untuk penjaringan atletnya nih kan. Nah sekarang sudah terjawab itu seperti itu jadi ya pegiat-pegiat ini ya dibina gitu ya Pak ya. Oke, event terdekat nih yang diadakan oleh Kormi. Jadi kebetulan ketika bukan kebetulan sih sebenarnya ya, karena mungkin saya berawalnya dari organisatoris. Ya. Jadi saya punya visi bagaimana mengelola organisasi. Nah, Kormi itu dari awalnya yang tidak populer, Ya. kemudian juga tidak banyak yang tahu, bahkan para pejabat juga banyak yang tidak tahu. Saya juga baru tahu beberapa waktu Kormi. Oh ternyata selain KONI ada juga Kormi ya gitu. Kan ada KONI, Kormi, NPCI gitu kan. NPCI bener. Gitu kan. Nah,
begitu saya jadi ketua, Ya. saya langsung melakukan perubahan. Pengurus di saya isinya banyak anak muda. Oh. Yang senior nggak ditinggalkan, Mhm. cuma yang menjadi etalase, menjadi inti ini anak-anak mudanya. Millennials ya. Milenial juga enggak sih, cuma semangatnya muda. Oke. Ya usia di bawah 50 masih di atas 35 Baby gitu. boomer yang semangatnya milenial. Nah, itu cocok itu. Pas itu. Nah, kemudian di kabupaten kota itu Ya. banyak yang belum terbentuk. Baru 12 kalau nggak salah. Dari zaman 27 kota kabupaten baru 12. waktu itu ya. Waktu itu. 2 tahun yang lalu. Ya. Dan ada juga mati suri. Nah, Dibentuk tapi tidak aktif gitu ya. Saya punya keyakinan Ya. bahwa yang namanya organisasi mitra pemerintah itu harus dikenal oleh pemerintah Ya. dan harus ada support dari pemerintah. Ya. Nah, saya konsolidasi organisasi kabupaten kota yang sekarang kebanyakan ketuanya itu istrinya kepala daerah. Oh, oke. Kemudian atau pimpinan dewan. Atau juga pegiat olahraga masyarakat yang memang sangat mandiri, yang sangat semangatnya tinggi. Pokoknya tokoh penting di daerah tersebut. Ya, ada juga yang birokrat, ada yang kepala dinas Iya. gitu. Mulailah itu berkembang. Kemudian saya kebetulan tidak ada hambatan untuk berkomunikasi dengan Pemprov. Dengan Dispora, dengan Pak Gubernur juga. Kebetulan Pak Gubernur kan sahabat dari kuliah gitu kan. Iya. Dan saya membersamai beliau lah dalam perjalanan dari wali kota ke gubernur. Iya. Yang awalnya Kang Emil juga nanya, ketika saya lapor Pak Gub, saya mau maju mencalonkan jadi ketua Kormi Jabar. Beliau nanya, Kormi teh naon Den? Gitu. Gitu. Itu Pertanyaannya itu. Terus saya jelaskan. Kalau sekarang beliau selalu mention kalau ini. Ini kalau urusan ibu-ibu ini, ibu-ibu senam, urusan apa ini Kang Denda katanya. Sampai ini di suatu momen gitu. Yeah. Ini Kang Denda ini masanya banyak katanya. Karena memang ngurusnya itu. Dan akhirnya dari tahu terus beliau juga punya perhatian, akhirnya juga supportnya luar biasa. Oh, alhamdulillah. Makanya kita bisa jadi tuan rumah Fornas. Kalau tidak disupport oleh Pak Gubernur ya nggak bisa juga. Ini Kapan ini rencananya Fornas teh, Pak Denda? Nah, Fornas ini kayak ponnya di KONI. Ya. Jadi ini namanya Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Nasional. Oh, oke. F-nya tuh festival. Luar biasa. Kalau di prestasi pekan, kalau di kita festival. Jadi festival tuh ada perlombaan, ada ininya, tapi lebih kepada kemeriahan seperti festival lah. Mantep dong kalau gitu. Makanya ini lebih besar nanti pegiatnya yang datang daripada olahraga prestasi. Karena kita tidak batasi. Ya. Siapapun bisa ikut andil di situ ya. Walaupun ada aturannya. Ya. Dia harus didaftarkan oleh Kormi provinsinya masing-masing. Harus mau ikut perlombaan pertandingan yang mana. Ya. Ada induk olahraganya, gabung urusan aerobika, urusan senam teraka, mau ikutnya yang misalnya silatnya atau karate tradisionalnya atau kungfu, ada semua itu di kita. Komplit. Rencananya akan ada berapa cabur? Yang akan dipertandingkan itu 56. 56. Inorga ya. Masing-masing 16 nomor pertandingan. Kemudian yang eksebisi khusus 11. 11, oke. Kemudian yang eksebisi umum inorga baru itu 19. Oke. Jadi total 88. Total 88 semuanya. Ya. Oke, dan itu dilaksanakan kapan nih? Kita pembukaan tanggal 2 Juli. 2 Juli malam. Ya. Rencana kita ngundang juga Pak Presiden. Mudah-mudahan Pak Presiden bisa hadir. Kemudian juga itu diisi nanti MC-nya Raffi Ahmad. Luar biasa. Kemudian juga yang menyanyikan theme song-nya rencananya Neil autor. Indonesian Idol ya. Kemudian hiburannya Iwan Fals. Wah, luar biasa. Gitu. Ini pasti melebihi ekspektasi orang-orang nonton Coldplay. Daripada nonton Coldplay mendingan kadinya. Mudah-mudahan kadinya lah. Gitu kan. Terus tanggal 3 mulai pertandingan. Sampai tanggal 8.
Oke, 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Sampai oke. tanggal 8 kita penutupan tanggal 9. Mhm. Rencananya di mana, Pak? Kita fokuskan semua di Mhm. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Karena kita kerjasama juga Kormi Jabar dengan Kormi Kabupaten Bandung Ya. tergabung dalam Panlak. Mhm. Kebetulan saya ini selain ketua Kormi Jawa Barat, Mhm. ketua panitia pelaksana Fornasnya juga. Oh, oke. Nah, Mhm. ini strategi juga. Mhm. Yang pertama, Ya. strategi kenapa di Kabupaten Bandung? Kebetulan yang mau bersama-sama menanggung pembiayaan ini Kabupaten Bandung. Oh, Kabupaten Bandung sudah siap berarti ya? Siap. Jadi ada anggaran dari APBD Jawa Barat. Ya. Jumlahnya memang tidak mencukupi Ya. karena kita juga masih dalam tahapan ya, ada kenaikan lah tiap tahunnya. Ya, Ini ya. supporting dari Dispora Jabar luar biasa juga, Mhm. dari Pemprov, dari Pak Gubernur khususnya luar biasa. Ya. Ada penaikan dari awalnya yang namanya olahraga rekreasi masyarakat, olahraga masyarakat dianggap kan hobi mandiri, eta makeun lah jalan sorangan. Tapi ternyata ketika dikasih supporting, ini bisa luar biasa Mhm. gitu. Kalau kita bisa bikin gede, kenapa enggak? Kenapa enggak? Gitu ya. Nah, kita bikin eventnya. Mhm. Jadi eventnya ini dibandingkan kalau dengan olahraga prestasi Ya. yang ratusan miliar, Mhm, mungkin bisa mhm. kita ini cuma menghabiskan puluhan miliar aja. Oh, oke. Gitu. Aha. Puluhan miliar dan itu ditanggung Jabar dan Kabupaten Bandung. Oleh Ya. karena itu venue-nya semua di Kabupaten Bandung. Hmm. Ada 4 wilayah. Mana aja tuh? Yang pertama di Jalak Harupat. Oke. Itu kan sarananya juga luar biasa. Betul. Dan itu legend juga ya. Legend juga Jalak Harupat. Hampir kemarin juga kan jadi Piala Dunia usia 20 ya. Nah itu kemudian di komplek Pemkabnya Upakarti. Lapangan Kemudian, Upakarti itu ada. Ya? Kemudian kita juga pakai Lanud Sulaiman. Hmm. Kita kerjasama juga dengan Lanud Sulaiman. Ya. Nah, satu lagi di daerah Pacira, Pasir Jambu, Ciwidey, Ranca Bali ya. Oh, oke. Ranca Upas apa Ranca Bali? Pacira. Pacira. Ya, oke. Kalau nggak salah kecamatannya Ranca Bali ya, itunya Ranca Upas. Itu biar apa? Biar ada juga spot turismenya keangkat. Karena di olahraga kita Ya. selain olahraganya yang sifatnya untuk membugarkan, satu lagi harus sehat, Ya. terus rekreatif, ya jadi ada kaitannya dengan spot tourism. Oke. Nah, di situ kan banyak spot-spot pariwisata. Betul, betul. Nah, itu di 4 tempat ini diatur sedemikian rupa Mhm. sehingga nanti yang datang itu yang diperkirakan ini tidak akan kurang dari 20.000 datang dari mantap. 38 provinsi. Di Palembang saja Fornas ke-6 dengan akses yang lebih sulit daripada ke Jabar Mhm. itu 11.200 berapa? Itu untuk Hampir yang ikut. yang ikut. Yang ikut. Sekarang Ya. di Jabar dengan akses yang begitu luar biasa gitu, infrastruktur yang aman gitu Iya. ya. Jadi 20.000 targetnya. target 20.000. 20.000 target. Karena udah ada penambahan juga dari Kormi yang lain-lain sekarang udah 38 kan. Bahkan dari Papua pegunungan aja Ya. yang baru saja dibentuk Korminya itu datang Oh. gitu. Udah Oke. banyak yang Ini yang konfirmasi. paling bungsu berarti dari Papua nih korminya. Ada lagi kemarin Oh, ada lagi? Kalimantan mana ya? Jadi Jadi menariknya sekarang banyak yang ketuanya gubernur. Sumbar jadi gubernur ketuanya. Kemudian Papua Pegunungan juga gubernur. Terus Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan gubernur, Kaltara wakil gubernur, atau ketua DPRD, atau kepala dinas. Gitu, menarik. Jadi ini akan menjadi sebuah event nasional, event olahraga yang terbesar. luar biasa. Viralkeun we ya, Pak ya gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Nanti pasti viral ini. Gitu. Oke, terus kalau boleh tahu, kalau tadi kan di Palembang itu ke-6, berarti yang sekarang ini kalau ke-7 di Jawa Barat Ke-7 berarti. di Jawa Barat. Jadi tuan rumah nih. Tuan rumah. Jadi berjenjangnya kita ini di Kormi. Mhm. Fornas itu 2 tahun sekali. Ya. Di tahun ganjil. Mhm. Di Palembang itu harusnya 2021. Ya. Cuma karena Covid Mhm. itu diundur 2022 Ya. bulan Juli juga. Mhm. Nah, ketika Jawa Barat mengajukan diri untuk jadi tuan rumah, ditunjuklah kita. Itu pilihannya apakah diundur menjadi 2022 2022 per 2 oke. tahun atau tetap di 2023. Ah.
Kalau saya karena 2 tahun genap ini mencanangkan adanya festival olahraga tingkat provinsi. Ya. 2022 kan kemarin juga di tingkat provinsi kerjasama ini dengan Dispora ada Porprov Festival Olahraga tingkat Ya, provinsi. Porprov. Nanti 2022 ya. 2024 ada Porprov lagi. Ada lagi. Jadi Oke. di 2021 lah atau di tahun ganjil lah kita adakan Pornas. Oke. Jadi di 2023 sekarang ini adalah Pornas yang ke-7 ya, dan Jawa Barat jadi tuan rumah. Berarti udah siap. 2025 kemungkinan Nusa Tenggara Barat. Oke. Persiapan sudah berapa persen nih, Pak Denda? Persiapan ini sudah 90%. 90%. Alhamdulillah. Dari mulai penyiapan Ya. venue yang utama, Ya. kemudian akomodasi, Mhm. ya, transportasi, kemudian juga jadwal pertandingan. Jadi inorga apa, bertanding kapan, di mana, termasuk wasit, juri, technical delegate, perangkat pertandingan dan semuanya. Termasuk juga sarana prasarana itu sudah disiapkan dalam proses sekarang, kayak piala ya sudah lagi diproduksi. Terus kemudian juga nanti di tiap venue-nya itu juga dengan kreasi-kreasi anak muda sekarang ya. Oke. Nanti ada untuk promosi itu ada di balon udara, ada di setting si venue-nya itu supaya menarik, supaya ya kelihatan lah. Udah nggak sabar nih, pengen lihat nih. Saya diundang nggak ya kira-kira Pak Denda ya? Diundang, insya Allah Kang Yudi diundang. Diundang, alhamdulillah. Kemudian kalau mau tahu juga dengerin di radio-radio ini sekarang sudah ada. Iya, saya dengar tuh, saya. Gitu. Itu untuk Nanti promonya. juga ada Pak Gubernur juga akan mempromosikan juga lagi produksi ininya. Oke, ini untuk menjadi targetan nih di Fornas. Kalau kita tahu kan Pak Gubernur juga bangga ketika kita jadi juara umum di PON gitu. Betul. Nah, di Pornas ini sendiri gimana nih Pak Denda? Jadi ada kisah menarik. Ini bukan berarti ini saya menyombongkan diri. Iya, oke. Tapi ternyata dengan pendekatan pola konsolidasinya yang kita merangkul, turun langsung, mengajak partisipasi, Jawa Barat di Pornas Sumatera Selatan itu bisa juara kedua. Juara kedua. Hampir juara pertama sebenarnya. Karena tuan rumah lah juara pertamanya, akhirnya kita jadi juara kedua. Jadi di tahun ini sebelumnya itu peringkatnya di atas 10. Oke. 10 di atas 10. Nggak masuk 10 besar. Nggak masuk 10 besar. Sebelumnya itu. Sebelumnya. Oke. Jadi tiba-tiba kemarin di tahun kemarin dengan pola yang berbeda ya, kita aktivasi, kita aja mengirimkan kontingen 1010 orang ke sana. 1010 orang. Wow. Itu. Nah, jadi juara kedua. Apalagi di kita. Apalagi di Jawa Barat. Walaupun memang di olahraga masyarakat ini medali itu bukan tujuan satu-satunya, tujuan utama banget. Tapi kemeriahan, kemasalannya itu. Nah, tapi tetap saja bahwa kita juga ingin punya prestasi prestasi dalam pengelolaan olahraga masyarakat. Itu target juara umum. Targetnya juara umum. Juara peringkat 1. Karena gini, nomor pertandingan itu dibatasi. Inorga juga dibatasi. Tapi peserta itu tidak dibatasi. Jadi Kormi Jawa Barat mengirimkan, Kormi Kabupaten Kota juga dipersilahkan mengirimkan. Boleh juga ikutan. Kalau peserta dari Jawa Barat lebih banyak, peluang juara. Oke. Itu berarti. Nah, apakah untuk jadi juara umum ini, apakah dari sekarang sudah ada seleksi atlet gitu? Ada. Udah ada. Jadi gini, seleksi yang dilakukan oleh kita ini banyak dilakukan oleh inorganya atau kabupaten kota. Tapi bukan seleksi yang sifatnya rumit gitu. Bukan seleksi yang sampai urusan A sampai Z-nya juga diurusin oleh anggaran pemerintah, tidak. Kebanyakan kemandirian. Jadi memang ini pegiat olahraga, misalnya panahan. Atau ini langlayangan. Kemarin itu melakukan seleksi. Sudah ada berarti. Sudah ada seleksi itu. Dan Porprov juga dulu dijadikan ajang seleksi. Pelangi Persatuan Pelayang Indonesia baru saja Sabtu kemarin melakukan selekda di Subang.
Oh, sudah ada selekda. Ada, Oke. panahan ada, yang lain ada. Porpi kemarin Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia ada Ya. juga. Jadi ada ini induk-induk olahraga melakukan seleksi. Oke, oke. Karena mereka juga ini yang mengirimkan terbaik. Betul. Tetapi Mhm. bedanya Hmm. yang tidak lolos seleksi pun boleh ikutan. Oh. Mandiri, silakan. Oke. Tapi ini prioritas misalnya yang seleksi Ya. kita support dengan anggaran organisasi. Ya. Tapi kita tidak membatasi pegiat yang mau secara mandiri ikutan. Begitu. Oke, oke, oke. Berarti seleksi Platda misalnya itu sudah dilakukan juga. Ya. Terus kalau gitu ini eventnya sudah ada, Sudah atletnya ada. sudah diseleksi Ya, juga. pegiat. Pegiat, sorry. Pegiat sudah ada, ini tinggal prung begitu ya. Tinggal perlu hanya koordinasi beberapa hal lah. Barusan sebelum ke sini saya juga koordinasi dengan Kapolres Kabupaten Bandung Ya. terkait pengamanan. Koordinasi soal misalnya tentang tenaga kesehatan, Ya. koordinasi yang sifatnya apa ya, mematangkan lah, nggak Ya. beres hal perentil detil Ya, gitu. mungkin kalau dari 90% yang 10%-nya ini Ya. nih mulai diurusin Iya, gitu ya. karena yang besarnya kayak misalnya opening udah oke. Guys. Kemudian juga pertandingan sudah tersusun rapi, sudah venue juga sudah ini, mulai tanggal 1 Juni juga walaupun ini eventnya Juli ya, sudah mulai ditata gitu kan. Sampai Kabupaten Bandung luar biasa untuk olahraga ekstrim, untuk nanti BMX, skateboard itu membangun bedas ekstrim sport Oh, oke. gitu kan. Dibangun. Oke. Jadi luar biasa, ini udah tinggal yang minor-minornya saja. Yang minor-minornya saja. Semoga semuanya lancar ya Pak ya. Atletnya semuanya yang terseleksi ini bisa mengharumkan nama Jawa Barat gitu. Betul. Berapa atlet kira-kira Pak? Jawa Barat insya Allah 3.000-an lah. 3.000 atlet. Oke, kalau kemarin yang 1.000 lebih. 1.000 lebih 1.000 sekarang lah. 2 atau 3 kali lipat. Iya, karena di kita sendiri. Artinya biayanya nggak terlalu besar. Iya, iya. Gitu. Ada Oke. juga yang misalnya mungkin yang dari Kabupaten Bandung nggak perlu nginep gitu kan. Datang bertanding, habis itu jalan-jalan pulang gitu kan. Oke, luar biasa sekali. Baik, Pak Denda, selanjutnya nih, bagaimana pandangan terhadap pembinaan olahraga masyarakat yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat nih melalui Dispora Jabar? Betul. Kita kan organisasi mitra pemerintah yang kaitannya dengan olahraga, tentu kaitannya Ya. secara ke pemerintah itu dengan Dispora. Ya. Kalau dengan dewannya dengan Komisi 5. Mhm. Nah, kaitan dengan itu kita mendukung program pemerintah dalam hal ini Dispora Jabar itu yang pertama untuk menaikkan APMO, angka partisipasi masyarakat olahraga. Di Jabar ini tinggi. Iya. Ya, harus kita tinggikan lagi, harus kita kuatkan lagi. Saya dipesankan oleh Kang Emil supaya jadi budaya olahraga ini. Iya. Makanya tagline di Fornas itu adalah budayakan olahraga, juarakan Indonesia. Wah, wih mantap. Gitu. Budayakan olahraga, Juarakan Indonesia. Nah, termasuk di lagu theme song-nya itu saya yang bikin lagu liriknya, Wih, mantap. kemudian dibantu aransemennya oleh teman saya. Itu judul lagunya Indonesia Juara. Sedikit dong Pak, boleh kasih bocoran mungkin buat Baladpora Ada, nih? ayo tunjukkanlah semangatmu, gitu, raihlah apa sih mimpi-mimpimu, Waduh. menjadi juara, gitu. Indonesia juara. Ada, bisa saya setel. Ada nanti berkumandang, nanti akan dinyanyikan ya. Oke. Ayo Ini udah tunjukkanlah dari liriknya aja udah nge-building semangatmu. semangat ya. Udah ngebuat semangat gitu. Iya. Apalagi nanti pas dibawain secara live mungkin sama Nail. iya. Merinding kayaknya mata Pak. Besok rekaman. Besok rekaman. Oke. Nah, itu luar jadi biasa. supportnya kita bantu program Dispora Jabar, Ya. bagaimana pembudayaan olahraga itu, pemasalan olahraga itu juga supaya masyarakat Jawa Barat khususnya bukan. Dan support dari Dispora Jabar Ya. juga luar biasa ke kita, meningkatlah terus. Kemudian juga Jangan sampai berkurang ya Pak ya, meningkat aja. meningkat malah, nggak berkurang. Kayaknya ini akan terus meningkat Ya. seiring dengan kemampuan pemerintah tentunya, seiring juga dengan program pemerintah, di mana kalau di luar negeri olahraga itu menjadi investasi.
Oke. Jadi daripada misalnya harus mengurus yang sakit, Mhm. itu kan biaya untuk rumah sakit, untuk BPJS, untuk Ya, apa ya. tinggi. Tapi kalau masyarakatnya pada sehat kan berkurang. Mhm. Nah, mending Daripada tindakan kuratif mendingan preventif ya, Pak ya? preventif Hmm. gitu. Jadi Oke. tindakan preventif ini, nah ini akan terus kita kolaborasi Ya. dan semoga pemerintahan Provinsi Jawa Barat ke Ya. depan ya, siapapun gubernurnya, Mhm. mau Kang Emi lagi, syukur-syukur gitu ya, atau siapapun, Ya. terus disporanya mau Pak Kadis, Pak Sekdisnya yang sekarang atau nanti regenerasi Ya. siapapun Mhm, tetap mhm. peduli terhadap olahraga masyarakat. Karena ini perannya tidak kecil juga. Oke. Kalau atlet itu membawa harum nama daerah, Betul. tapi sedikit orangnya, Hmm. kan? Mhm. Sedikit orangnya, biayanya kan besar. Ya. Nah, kalau kita orangnya banyak, tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar, tapi manfaatnya pembugaran Itu dia. masyarakat Jawa Barat. Oke, luar biasa. Oke, Pak Deda, karena durasi yang harus memisahkan kita nih, Betul. mungkin terakhir boleh ngajak Baladpora mungkin ya untuk olahraga kah atau mungkin mensukseskan Fornas kah? Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Denda Alamsyah, Ketua Kormi, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Provinsi Jawa Barat, sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Fornas Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Nasional yang ke-7 yang akan diadakan di Kabupaten Bandung pada tanggal 2 sampai 9 Juli 2023, menghimbau seluruh masyarakat Jawa Barat. Yang pertama, kita budayakan olahraga agar kita sehat, kita bugar, kita produktif. Jiwa kita juga menjadi tenang, menjadi sehat, raga kita juga menjadi kuat. Yang kedua, mari kita sukseskan. Ini kita sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Nasional. Mudah-mudahan kita sukses pelaksanaan dan sukses prestasi. Kita menjadi juara umum pada Pornas ke-7 di Jawa Barat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Denda Alamsyah sudah mampir ke Kompor Komunikasi Pemuda dan Olahraga Juara tentunya. Hatur nuhun, sukses buat Fornasnya. Kita tunggu kejutan-kejutan lain tentunya dari Kormi dan tentunya juga sukses pelaksanaannya nanti. Siap. Kita akan bertemu di Kabupaten Bandung ya. Oke, Baladpora, itu dia bincang-bincang seru kita bersama dengan Pak Denda Alamsyah dari Kormi Jawa Barat, Ketua Kormi Jawa Barat tentunya yang membawa good news ya, berita baik bahwa kita sebagai tuan rumah Fornas di tahun ini. Mari kita sukseskan bersama. Saya Yudi Repan pamit, hatur nuhun, terima kasih, cagram.